Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara sehat walafiat, penuh sukacita, dan hidup diberkati Tuhan. Kembali malam ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, dan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan di Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jikalau engkau tawar hati dan pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Ada dua hal yang saya lihat dalam kehidupan manusia hari-hari ini: tawar hati pada masa kesesakan. Yang kedua, kecillah kekuatanmu. Saudaraku dalam Tuhan, hari-hari ini saya mendengar dan menjumpai orang, teman-teman di perusahaan, toko-toko, tempat kerja, pabrik, khususnya pabrik tekstil, garmen, sepatu. Mereka berteriak, mereka bilang, kami nggak bisa lawan barang impor. Barang-barang impor luar biasa merajalela di Indonesia. Bahkan mereka mengatakan kami nggak kuat lagi untuk bertahan. Bahkan ada yang sampai tutup, saudara. Kalau sudah baca di berita, dengar di berita TV, pabrik sepatu tutup, pabrik tekstil tutup, pabrik garmen tutup. Bahkan nggak banyak yang, nggak ada yang sedikit yang bangkrut, saudara. Kau dulu 4-5 tahun, 10 tahun yang lalu cari uang gampang, cari uang mudah sekali. Barang bikin laku, barang bikin habis, gampang, seperti cetak duit. Kalau hari-hari ini keadaan dunia sedang tidak baik-baiknya. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya bisa merasakan. Saya juga pedagang, tapi waktu saya dipakai lebih banyak untuk melayani Tuhan. Alkitab berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Siapa sih yang tidak pernah mengalami kesesakan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan ketika usaha mulai turun, omset penjualan turun, biaya harus tanggung banyak, biaya operasional segala macam, belum karyawan yang harus di PHK. Kalau terpaksa PHK, pesangon, wah berat. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita bisa apa? Selain kita datang kepada Tuhan, selain kita datang mencari wajah Tuhan, selain kita datang mencari kehendaknya, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kami umat-Mu Tuhan sebagai orang percaya?
Firman Tuhan jelas, jangan tawar hati saudara pada masa kesesakan. Kecillah kekuatan kita ketika kita tawar hati. Kecil kekuatan kita, nggak ada kekuatan lagi. Rasanya mau menyerah, rasanya tak berdaya lagi, rasanya nggak mampu menghadapi ini lagi. Rasanya sulit sekali untuk menghadapi tantangan di hari-hari ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih ada Tuhan. Sebagai umat percaya, sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai umat yang berharga di mata Tuhan, kita nggak cari pertolongan dunia, kita nggak mencari pertolongan si A, si B, si C. Bahkan ada orang ketika menghadapi kesesakan, jalan buntu, bingung, nggak tahu apa yang harus perbuat. Tadinya sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika ujian, masalah, kesesakan itu datang, nggak kuat lagi. Hampir-hampir mereka cari pertolongan dukun, ke gunung ini, gunung itu, pohon besar ini, pohon besar itu, gunung batu ini, gunung batu itu. Aduh, selalu kita sudah ikut Tuhan cukup lama. Ikut Tuhan tuh nggak semuanya mulus, saudara. Ikut Tuhan itu nggak semuanya jalan, oh bagus, enak, diberkati terus menerus. Tidak. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak dan tidak baik, kesulitan terjadi dalam hidup kita, kita mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di Perjanjian Lama ada banyak kisah. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4, ketika Elia, setelah kemenangan Elia melawan Nabi Baal, Elia merasa sangat takut, bahkan putus asa. Ketika Isabel mengancam nyawanya terancam, dia takut, padahal dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, ratusan nabi-nabi Baal, mereka dikalahkan. Tapi ketika menghadapi seorang wanita Isabel, oh dia ketakutan, bahkan putus asa, karena dia merasa terancam nyawanya. Dia lari kemana? Dia lari ke padang gurun dan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya, saudara. Seorang nabi besar yang sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, ketika menghadapi ancaman seorang wanita Isabel, putus asa, takut, kesesakan, kecillah kekuatannya. Maka dia lari ke padang gurun dan meminta Tuhan, cabut nyawaku Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Merasa tidak lebih baik lagi daripada nenek moyangnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Saya pernah ketika menghadapi usaha yang bangkrut, rumah masih kredit, mobil masih kredit, motor kredit, apa-apa kredit, tidak ada yang tidak saya kredit, semua kredit, semua utang ini itu, utang mesin, sudah utang banyak. Aduh, saya merasa putus asa, saya merasa kecewa dengan Tuhan, saya merasa sesak, nafas itu sesak, tertekan nih, maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke kanan kena. Kalau ke bawah itu tanah berbicara kuburan. Saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya datang kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya jujur dengan saudara, saya hampir nggak tahan menghadapi itu. Malu dengan famili, malu dengan teman-teman. Saya hampir mencari pertolongan dukun. Padahal saya udah ikut Tuhan lama. Tapi ketika kesesakan itu datang, persoalan itu datang, masalah itu datang bertubi-tubi, karena salah saya juga, saudara. Untung saya nggak mencari pertolongan kepada dunia, kepada dukun. Saya bersama istri kembali datang. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Aku tahu Tuhan, aku sesat. Aku sesat Tuhan.
Aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Kecillah kekuatan saya. Kekuatanku kecil sekali, tak berdaya. Angkat kepala pun susah, saudara. Jujur, saya mau angkat kepala pun susah. Kau jalan, kepala tertunduk, saudara. Kepala tertunduk. Aduh, nggak berani pandang orang. Nggak berani pandang orang, nggak berani lihat orang. Saudaraku, malam ini firman Tuhan datang ke saudara. Apa katanya? Di Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya disadarkan oleh firman Tuhan, jangan tawar hati, jangan kecut hati, karena Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena kita ada biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Coba, kalau biji mata saudara disentuh, marah nggak? Kalau biji mata saudara dipegang, apalagi kita ada biji matanya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Saya berdoa keadaan Bapak Ibu saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, diberkati Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kalau ada Bapak Ibu saudara mengalami saat-saat ini masa-masa kesesakan, masa-masa terhimpit, putus asa, bingung, tak ngerti lagi mau buat apa, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan engkau kecut hati, jangan tawar hati. Tuhan akan menyertai kita sampai Tuhan memberikan kita kemenangan keluar dari permasalahan kita, sampai Tuhan memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu saudara. Saya dikuatkan, saudara dikuatkan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami datang kepadamu, melalui firman-Mu kami dikuatkan, disegarkan. Kami tidak mau kecut hati, tidak mau tawar hati, apapun keadaan kami hari-hari ini. Sekalipun keadaan kami sedang tidak baik-baik, kami punya Tuhan. Karena kami tahu kami ini biji matanya Tuhan, milik kesayangan-Mu Tuhan. Bapa, yang berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa terhimpit, putus asa, bingung, nggak tahu harus berbuat apa lagi. Kami datang kepadamu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa sungguh-sungguh, dan berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Ampuni kami. Kami percaya janji-Mu dan amin, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami dan memberikan kami kemenangan dan kemenangan. Bersama Tuhan Yesus kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Kami rindu menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dari apa-apa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis yang Roh Kudus mulai malam ini menyertai kita semua sampai Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awal permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you all. Haleluya.